Bicara soal motor listrik ini kan bisa dikatakan, eksistensi atau popularitasnya ini masih belum terlalu lama di Indonesia, di mana Yes. pemerintah pun pada saat ini masih memberikan insentif-insentif, yang utamanya adalah insentif untuk motor listrik secara, biaya, kemudian yang kedua adalah motor listrik juga ini mendapatkanlah beberapa, fasilitas-fasilitas yang lebih daripada motor yang, masih menghasilkan emisi. Nah, Ya, tapi kan ada kemungkinan nih bahwa ke depannya pemerintah akan berubah regulasinya ya, terkait dengan keberadaan motor listrik yang baru ini. ya. Bagaimana situasi ini ditanggapi oleh Alfa? Apakah ini juga akan berpengaruh terhadap bisnis model dari Alfa sendiri? Ya. Em, ini adalah suatu sektor yang baru. Alfa adalah suatu startup di mana kita selalu menanggapi tantangan-tantangan ini secara adaptif dan juga inovatif. Jadi kita sangat bersyukur bahwa pada saat ini apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan insentif yang besarannya juga lumayan banyak, itu tentunya akan memberikan support yang berarti buat bisnis kita ke depannya. Bersama juga yang kami lakukan di sini tentunya memberikan full support kepada program-program pemerintah yang berkaitan juga dengan net zero emission ambition di tahun 2060 juga. Jadi kalau misalnya pemerintah memberikan sesuatu policy yang baru, tentunya dari pihak kami kita akan terus beradaptasi dan melakukan hal-hal yang sedemikian kita juga bisa terus memberikan terbaik kepada konsumer-konsumer kami juga. Oke, baik. Lalu yang menarik sebenarnya terkait dengan industri motor listrik. Kalau dari Alfa sendiri kan memang menyasar target atau customer premium dengan harga yang tadi Anda sebutkan 30 jutaan ke atas. Yes. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa sebenarnya motor listrik ini keberadaannya juga sangat banyak jenisnya pada saat ini di Indonesia karena emerging market. Ya. Dan harganya pun juga semakin menarik. Yes. Katakanlah ada beberapa brand yang bahkan menawarkan harganya dengan ditambah harga subsidi bahkan di bawah 5 juta rupiah per unitnya. Betul Pertanyaan sekali. saya untuk Pak Purbaya mungkin mewakili Alfa, apakah memang keberadaan motor-motor listrik ini bisa dikatakan secara kasar merusak pasar motor listrik di Indonesia? Oke. Tentunya tidak. Malahan ini sebenarnya menurut pengamatan kami sangat memperkaya apa keragaman yang terjadi di motor listrik di Indonesia. Karena dengan keragaman yang ada di pasar motor listrik kita sekarang ini, yang kami berharap adalah pasar lebih teredukasi lagi apa bedanya antara motor yang harganya 10 jutaan dengan subsidi menjadi 5 jutaan mungkin ya, dengan motor-motor contohnya dalam konteks Alfa di mana harga penjualan kita itu di atas 30 jutaan. Jadi dengan itu kami berharap para pengguna bisa membedakan dan dengan itu kami berharap mereka juga lebih sadar apa yang mereka beli. Karena ini semuanya berkaitan dengan daya tempuh, berkaitan juga dengan top speed, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan after sales yang tentunya menjadi pikiran utama daripada pengguna motor-motor listrik ke depannya. Ya, saya Jadi setuju. dengan itu penggunaannya sangat beragam, ya kan? Dan dengan itu pun juga mereka bisa melihat penggunaannya seperti apa, dan dengan itu mereka bisa membeli sesuatu produk yang tepat buat mereka. Di dalam konteks Alfa, customer-customer kami ini rata-rata itu mereka melakukan perjalanan perharinya sekitar 40 kilometeran. Itu yang menjadi pelanggan atau customer utama kami. Dan kalau kita lihat daripada jarak tempuh daripada motor-motor kami pun juga di atas 100 km. Jadi dengan apa yang mereka sudah pakai per hari-harinya itu sudah lebih cukup. Dan ini adalah motor yang mereka pakai sebagai motor yang sifatnya menjadi daily use. Seperti itu. Berarti secara langsung Anda mengatakan bahwa ada harga, ada rupa juga begitu ya Pak Betul Purbaya? sekali. Oke, baik. Ini kan juga berkaitan dengan yang namanya dinamika pasar. Karena kan memang kita lihat motor listrik di Indonesia semakin populer, produsennya pun semakin banyak di Indonesia, semakin bersaing. Salah satunya adalah lewat harga dan juga cara-cara lainnya. Mungkin lewat insentif juga dari pemerintah, memang itu juga tentu saja berpengaruh, tapi lewat diskon-diskon dan juga cara-cara lain begitu dari masing-masing brand. Bagaimana kalau dari Alfa sendiri menghadapi perubahan atau dinamika pasar di masyarakat Indonesia yang begitu cepat berubahnya? Oke. Dari awal-awal apa yang kami lakukan adalah kita banyak melakukan market study untuk melihat kira-kiranya seperti apa sih yang kalau kita meluncurkan sesuatu model motor listrik ini akan sangat relevan dengan penggunaan daripada motor-motor di Indonesia.
Jadi untuk itu ada beberapa konsep yang ingin kita utamakan. Satu berhubungan dengan desain, kedua berhubungan dengan comfort, ketiga tentunya safety, dan keempat adalah connectivity. Nah, kalau kita lihat daripada desain, motor-motor kami ini boleh dibilang kiblatnya lebih ke kiblat Eropa. Di mana kalau dilihat dari desainnya dan lain-lain, boleh dibilang fresh, boleh dibilang unik, dan dengan itu kami berharap kita memberikan sesuatu yang baru ke pasar motor. Kalau kita cerita mengenai connectivity, ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat unik di motor listrik. Karena kalau kita cerita mengenai connectivity, ini adalah sesuatu benda elektronik yang sebenarnya bisa secara seamless dilakukan koneksikan dengan handphone kita. Jadi dengan itu adalah sesuatu yang menjadi suatu pengalaman yang menarik buat konsumer karena mereka bisa melakukan banyak hal-hal yang berkaitan dengan motor-motor listrik itu dikendalikan melalui handphone. Jadi ini menjadi sesuatu yang menurut kami akhir-akhirnya menjadi sesuatu lifestyle yang baru buat pengguna-pengguna motor listrik ke depannya. Dan ini sangat pengalaman yang sebenarnya sangat lain dibandingkan dengan motor-motor biasa. Menjadi added value tersendiri buat produk Sangat added Alfa. value, betul. Oke, baik. Ini menjadi pertanyaan saya yang terakhir ya untuk Pak Purbaya. Kalau kita lihat pada saat ini kan Indonesia dan juga beberapa negara lainnya tengah dilanda problem ekonomi masing-masing negara. Salah satunya adalah suku bunga yang tinggi dan juga kita harus akui bahwa ini juga berdampak ke Indonesia terutama ke kaum-kaum menengah begitu yang mungkin menjadi target pasar Alfa juga begitu. Nah, apakah di tengah sejumlah tantangan ini kalau dari Alfa sendiri masih optimis Pak bahwa potensi pertumbuhan di tahun 2024 sisa ini di tahun 2025 dan mungkin 5 tahun ke depan akan terus naik begitu trennya? Ya, kita harus optimis dan akan terus optimis. Karena apa yang kita ingin lakukan adalah sesuatu yang sifatnya sangat baru. Dan dengan itu tantangannya banyak. Dan dengan itu yang ingin kita lakukan ke depannya adalah memake sure bahwa apapun juga kita lakukan, customers is our first. Dan kami percaya bahwa dengan attitude dan juga dengan sikap seperti itu, kami bisa menghadapi tantangan-tantangan itu. Termasuk juga tentunya contohnya hal-hal yang berhubungan dengan interest rates dan lain-lain. Yang bisa kita coba contohnya dengan memperbaiki cost structure daripada produk-produk kita contohnya. Hal-hal tersebut yang tentunya menjadi perhatian khusus buat kami ke depannya. Karena ke depannya kita ingin terus menjadi produsen yang tentunya sangat care dengan customer kita. Tapi bersamaan juga dari segi produksi dan lain-lainnya kita terus melakukan optimasi